Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang kami buat, yaitu yang berjudul Guru atau Pendidik dalam Tinjauan Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Hakikat Pendidik dalam Islam. Pengertian hakikat pendidik dalam Islam menurut Margus Tam, hakikat pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan peserta didik dengan mengaktualisasikan seluruh potensinya, baik potensi spiritual, afektif, kognitif, maupun potensi psikomotor ke arah yang lebih baik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Setidaknya di dalam Al-Quran ada 4 yang dapat dikatakan sebagai pendidik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dapat dikatakan sebagai pendidik? Karena Allah adalah pencipta manusia dan seluruh alam semesta. Allah sebagai pendidik utama, di mana dalam proses pembelajaran mendidik manusia, Allah menggunakan cara secara tidak langsung, yaitu melalui wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diajarkan kepada umatnya, yaitu manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Nabi ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendidik bagi umatnya, yaitu mengajarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk membimbing manusia untuk menjadi makhluk yang berpribadi dan berakhlak baik. Yang ketiga, orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak, di mana anak adalah tanggung jawab orang tua. Mereka diwajibkan untuk mendidik anaknya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, di mana tanggung jawab yang sangat besar dibebankan kepada orang tua, dan mendidik adalah kewajiban orang tua. Yang keempat adalah guru atau pendidik, di mana guru atau pendidik adalah orang tua kedua bagi anak. Istilah guru adalah orang yang mengajar atau memberikan pelajaran di kelas, atau secara lebih jelas bahwa guru adalah orang yang bekerja di bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi tertentu, tetapi mereka adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi pribadi yang dewasa di lingkungan masyarakatnya nanti. Dalam pengertian ini terkesan adanya tugas yang demikian berat yang harus dipikul oleh seorang pendidik, khususnya adalah guru. Istilah pendidik dalam pendidikan Islam dan etika guru dalam tinjauan Islam. Istilah pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah ustadz. Ustadz adalah orang yang berkomitmen terhadap profesionalisme, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Yang kedua yaitu mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, internalisasi serta alamiah. Yang ketiga yaitu murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang keempat adalah mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Yang kelima yaitu mudaris.
Mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu muadib. Muadib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Selanjutnya adalah etika pendidik. Menurut Ibnul Qayyim Adz-Dzausiyah, etika pendidik adalah yang pertama mengamalkan ilmunya, yang kedua selalu takut kepada Allah, yang ketiga selalu rindu dan cinta pada ilmu, yang keempat senantiasa teratur dalam proses belajar mengajarnya. Lalu, menurut Nur Wajab Ahmad, etika pendidik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sidik yang berarti jujur, yang kedua istiqomah, yang ketiga fatonah yang berarti kecerdasan, yang keempat amanah atau bisa dipercaya, yang kelima tabligh atau menyampaikan. Poin A. Peran tugas guru. Seseorang pendidik juga harus mampu memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan perannya, sehingga pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan pendidik itu sendiri. Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sebagai pengajar, bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan atau evaluasi. Kedua, sebagai pendidik, bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkatan kedewasaan dan berkepribadian kamil atau sempurna, seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Ketiga, sebagai pemimpin, bertugas memimpin mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrol, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Poin B. Kompetensi pendidik atau guru. Ada 3, yaitu pertama, kompetensi personal religius. Kemampuan dasar atau kompetensi yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis. Contoh kejujuran, musyawarah, kebersihan, keindahan, dan lain sebagainya. Kedua, kompetensi sosial religius. Yang kedua yaitu kemampuan bagi pendidik adalah menyangkut kepedulian terhadap masalah sosial. Contoh sikap gotong royong, tolong menolong, sikap toleransi, dan lain sebagainya. Ketiga, kompetensi profesional religius. Kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.